Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat berharga dalam kegiatan sehari-hari. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, nama Raden Kesavara Rayu Wibowo. Saya Januari Diprastio. Saya Rio Deni. Dan yang satu berhalangan untuk masuk. Saya akan menjelaskan latar belakang surat berharga. Surat berharga dokumen yang mengandung nilai dan bukti kepemilikan atas isi dalam surat tersebut bagi pemilik. Nilai yang dikandung dokumen menjadikannya sebagai objek kejahatan pencurian sehingga harus disimpan di tempat aman. Salah satu jenis dari surat berharga adalah surat tanah. Surat tanah yang disimpan di lembaga penyimpanan dokumen tanah. Jumlahnya sangat banyak dan tidak dapat diakses secara bebas, serta disimpan di suatu ruangan tertutup. Pengaksesan ruangan penyimpanan dokumen dilakukan melalui petugas jaga ruangan, baik untuk keperluan peminjaman, pengambilan maupun memasukkan dokumen baru. Surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai-nilai dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Manfaat surat berharga. Ada beberapa manfaat, antara lain sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Kedua, sebagai bukti hak tagih atau surat legitimasi. Sedangkan melihat dari segi fungsi, manfaat surat ini meliputi: 1. Surat tagihan utang. 2. Surat tanda keanggotaan. Ciri-ciri surat berharga memiliki beberapa poin. Yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Kedua, terdapat nama dan tanda tangan dan pihak terkait. Surat berharga berisikan perintah atau janji tanpa syarat. Jenis-jenis surat berharga merupakan surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel yang berisikan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditentukan dalam KUHD. Lalu yang kedua adalah cek. Surat berharga cek adalah dokumen yang di dalamnya terdapat kata cek yang dikeluarkan pada kurun waktu, tanggal, dan tempat tertentu. Surat berharga ini merupakan perintah dari penerbit cek terhadap bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang namanya telah dicantumkan dalam cek. Yang ketiga adalah surat kesanggupan atau promes. Adalah jenis surat berharga yang di dalamnya terdapat kata promes atau accept. Melalui surat ini, penerbit berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang tercantum di dalam surat atau pihak yang membawa surat ini. Yang keempat adalah kwitansi. Kwitansi adalah surat dengan tanggal dan tanda tangan yang diberikan oleh penerbit untuk diberikan kepada pihak lain sebagai penagihan pembayaran yang sudah dicantumkan di dalamnya kepada penunjuk sesuai dengan waktu yang sudah tercantum. Selanjutnya adalah surat berharga di luar KUHD. Yang pertama adalah bilet giro. Sebagai surat berharga adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana mereka ke rekening pihak lain yang dicantumkan dalam bilet giro tersebut. Yang kedua adalah commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga jangka pendek yang merupakan utang tanpa jaminan. Biasanya surat ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, bukan bank, yang penjualannya dilakukan lewat bank atau perusahaan efek dalam waktu pendek
dengan sistem diskonto. Yang ketiga adalah surat saham. Surat saham adalah bukti pemilikan akan modal di dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang dibuktikan melalui surat saham sebagai acuan resmi kepemilikan modal. Obligasi. Surat berharga jenis ini merupakan jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu yang berjanji akan melakukan pembayaran utang beserta bunganya pada akhir periode yang sudah ditentukan di awal. Surat utang negara atau SUN. Jenis ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengakuan utang yang akan pembayaran beserta bunganya akan dilakukan di masa mendatang sesuai dengan periode dari surat utang tersebut. Contoh kasus berkaitan surat berharga. Direktur Utama PT Century Mega Investma Robert Tantuluat Robert terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar prinsip kehati-hatian bank dalam kaitannya dengan penyelesaian surat-surat berharga. Falas bermasalah. Robert terbukti melanggar pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan karena gagal melaksanakan sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat di Bank Indonesia. Dalam surat perjanjian yang dibuat bersama dengan pemegang saham pengendali Bank Century, Hersim Al-Wared dan Rafat Al-Rizvi, mereka berjanji untuk menyelesaikan surat berharga Bank Century yang bermasalah. Surat berharga itu tidak memiliki peringkat sejak dibeli tahun 2003. Akibatnya surat berharga tersebut tidak dapat dijual sehingga merugikan Bank Century. Hal ini mempengaruhi likuiditas Bank Century. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim dan juga mengakui bahwa sebenarnya permasalahan Bank Century merupakan akumulasi permasalahan surat berharga dari tahun 2003 sehingga Bank Century diambil alih lembaga pinjam simpan merupakan pada 1 November 2008. Majelis hakim mempersalahkan Robert dan pencairan dana milik nasabah Budi Sampurna senilai 18 juta dolar AS serta pencairan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rezeki senilai 121 miliar di PT Asian Indonesia senilai 60 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dengan denda 50 miliar, subsidi 5 bulan kurang kepada Direktur Utama PT Century Mega Investma Robert Tantuluat. Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Sungai Citarum airnya bersih, rumah gubuk dari kayu cendana. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara.